PMSL Spring 2024 dengan Chicken di Sunhawk. Langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk hashtag Indopride-nya untuk mendukung tim Indonesia. So let's go, ini dia first map kick off of the day, Sunhawk. Let's go, let's go, let's go. Berikan dukungan kalian untuk 8 tim Indonesia. Tapi lebih tepatnya 5 tim yang bakal bertanding untuk di match pertama untuk di hari ini. A melawan C untuk grup yang bertanding. Ini dia. Di mana pesawat sudah secara pengalaman Playboy yang udah punya pengalaman lebih banyak sebagai IGL daripada Rezi. Senioritas lah ya jatuhnya ya. Maksudnya kayak ada seniority-nya lah gitu. Tapi nanti kita bakal lihat apakah line up Boom yang terbaru ini bisa memberikan sebuah impact lebih positif atau tidak. Tapi di arah yang berbeda kita melihat juga sudah ada satu takedown yang berhasil didapatkan oleh pemain dari tim Flash. Menuju ke arah Sam9, Kenny menjadi first blood untuk seorang Kwang. Ya, Kita nggak boleh menyia-nyiakan satu hari pun atau satu match pun. That's why makanya semuanya bermain lebih aware, lebih berhati-hati. Bahkan kali ini begitu sudah ada kontak antara Todak dan juga Crit VIP. Langsung ada trade dog satu sama lain. Rocky bisa mendapatkan satu, namun Rocky juga berhasil diamankan. Dan Crit VIP mereka sudah mulai bermain dengan lebih agresif lagi. Mendekat menuju ke arah tim Todak. Cleon kali ini masih dalam posisi proning. Belum bangkit untuk bisa menembak ke arah tim Crit VIP. Bersabar Cleon untuk memberikan backup. Tapi ternyata Iron Pro di bagian lain sudah memberikan tembakan menuju ke arah pemain dari tim Todak. Satu persatu sudah mulai terspot, bahkan granat dilemparkan, namun Iron Pro berhasil menggocek ke titik lain lagi. Ada satu imposter ternyata yang tertakedown, yaitu seorang Rocky masih memberikan info-info tambahan ke arah pemain Crit yang lainnya, ke arah pemain Todak maksud gue yang lainnya. Tapi ternyata Cleon bangkit di waktu yang tepat. Dia berhasil mendapatkan seorang Ciwi pun tumbang kali ini. Close combat bakal terjadi dan Cleon bisa mendapatkan yang kedua, tapi heal up. Bisakah timingnya masuk? Tidak bisa mendapatkan timing tersebut karena Cleon nggak ngeboosting tadi. Yes, nggak ngeboosting dan tadi sisa HP-nya udah dikit banget. Dan somehow dari arah kejauhan Iftar membersihkan segalanya. Eksekutor terakhir ada di seorang Iftar. Todak selamat, tapi gue nggak tahu apakah dua knockout players lainnya bisa diselamatkan atau enggak. Satu pemain udah berhasil untuk di revive, itu adalah seorang, aduh kecil banget nggak kelihatan. Siapa itu namanya? Yang untuk di babak grand final 8 tim Indonesia bisa hadir di babak grand final karena 8 tim Indonesia di final itu udah memperbesar banget chance-nya untuk bisa mendapatkan satu slot ke PMGO ya. Iya. Dan ini dia yang kita lihat kembali Flash yang bermain begitu agresif. Padahal di persiapan sebelum PMSL ini mereka diacak-acak sama tim-tim lain. Tapi sekarang mereka yang udah mulai mengacak-acak tim lain. Bahkan di stage kedua ini mereka sudah mendapatkan 3 poin eliminasi. Agak beda ya, agak lain emang kalau kita lihat gameplay dari tim Flash dengan yang udah-udah. Dan kita belum tahu, masih belum bisa memastikan apakah ini akan menjadi permainan konsisten diupayakan oleh Todak. Pemain-pemain dari Infinity dibuat tidak jadi nyebrang dan lihat setupnya. Mereka sudah melakukan split 2-2, mereka sudah memprediksi dan merencanakan hal ini. Cleon bakal langsung spray down aja menuju ke arah satu pemain. Dua pemain yang masih aktif dari Infinity ada di belakang jembatan. Pembegalannya sukses. Sebuah pancingan untuk membuat Infinity memutar menuju ke arah jembatan yang berbeda. Gila, ini splitnya 2 Indo plus 2 Malai. Dikirim ke arah jembatan ujung-ujung yang berbeda. Bahkan mereka berhasil memenggal rotasi dari arah Infinity. Satu persatu berhasil mereka amankan walaupun akhirnya Rocky diamankan oleh tim lain. Ada Yudu ternyata yang memiliki mata menuju ke arah pemain-pemain dari Todak yang sedang melakukan sebuah split. Tapi Rocky masih bisa dia untuk berlari, untuk merangkak. Maksud gue menuju ke arah seorang Cleon untuk bisa diselamatkan. Ini adalah knockdown kedua untuk Rocky. Bleedingnya agak sedikit lebih deras, apalagi DPS dari Blue Zone yang ketiga. Otomatis akan lebih menyakitkan, tapi Rocky masih berusaha untuk diselamatkan. Smoke akan di pop up, sudah mulai muncul beberapa smoke untuk menyelamatkan seorang Rocky dan sudah dipegang. Berarti Rocky kemungkinan besar dia bakal bangkit lagi. Plus adanya backup yang dilakukan oleh pemain Todak yang lainnya. Ada Tam yang memberikan backup dari atas bukit sana, namun dia terpantau oleh seorang Tony Gatani maksud gua yang masih belum memberikan tembakan. Hanya pantauan dan informasi yang diamankan untuk membantu mereka supaya bisa lolos dari posisi ini. Karena memang bermain split seperti ini, apa yang dilakukan oleh Todak ini punya resiko sangat tinggi. Dan benar saja mau tidak mau Tam harus menelan pil pahit atau pil resiko tersebut. Karena Gatani berhasil untuk men-take down satu pemain asal Todak. Dan mereka juga nggak bisa berlama-lama untuk wasting time, spending time di dalam Blue Zone ini. Udah masuk stage ketiga juga dalam waktu 1,5 menit. Mereka harus segera keluar dari neraka biru ini. Dan sementara Rocky bakal melakukan revive terlebih dahulu menuju ke arah seorang Tam. Tapi gue masih pengen kasih apresiasi juga sih dengan setup yang mereka lakukan. Itu sebuah setup yang keren banget. Dimana mereka berhasil untuk
memanipulasi Infinity untuk mengikuti apa yang mereka inginkan gitu. Itu kalau lo inget ya, itu setup yang pernah dilakuin juga sama MRPX di tahun lalu. Ketika mereka susah keluar dari bakal kita saksikan dulu adalah lockdown antara Infinity dan juga tim Flash. Dua tim yang tadi sudah mulai bertegur sapa di bagian jembatan sambil melihat setup antara Voin dan juga Face Clan yang sudah berdekatan juga. Ini kemungkinan besar bakal ada 3 fight di arah 3 titik yang berbeda. 2 jembatan dan 1 kompleks perumahan tadi antara RRQ dan juga Roy, karena tadi mereka udah melakukan setup kontes di bagian sekitaran tambang. Yes, karena memang dari zonanya sendiri terus-menerus menuju ke arah Ruins, tambang, Naham, dan sekitarnya. Sementara kita melihat juga di bagian elimination feed, sepertinya Todak masih sedikit kesulitan dibegal kembali oleh Yudu Alliance. Terpantau satu pemain dari Bigetron juga sepertinya terkena beberapa tekanan. Tapi here we go, Fast Clan dan juga Voin. Apakah akan mereka lakukan? Akankah mereka mengkontes satu sama lain? Tapi Maxshots membuka sebuah tembakan menuju ke arah pemain-pemain Fast Clan. Membuat mereka tidak jadi untuk membuka sebuah rotasi. Bahkan kali ini sudah ada seorang Zeta yang siap dengan sebuah granat bakal dipantulkan ke arah bagian luar. Memantul, tidak kena siapa-siapa. Tapi ini adalah Blue Zone, sebuah tempat yang sebenarnya tidak sangat maksimal kalau mereka mau fight. Ya, tapi lihat buying time yang dilakukan sama Voin, mereka benar-benar sistematis banget. Bahkan dari Zeta dia tidak ingin mengambil sebuah resiko, dia mundur ke bagian rumah belakang dan Voin terpaksa sepertinya harus merelakan satu anggota mereka. Dimzi tidak bisa diselamatkan kembali karena press dari Fast Clan begitu lengket untuk ngelok semua pergerakan dari tim Voin. Akan mundur ke bagian belakang, Morman melanjutkan rotasinya, melanjutkan regroup yang tapi Bigetron. Mereka mendapatkan sebuah tekanan, kali ini Jumper sudah mulai mendekat. 2 orang dari Yo sudah berhasil diamankan tapi belum dipulangkan karena lobby. DK pun datang, kali ini Jumper memasak sebuah granat tapi tembakan dari BTR tadi sudah mulai mendekat, sudah mulai semakin menuju karena setup dari Yo, tapi tiba-tiba granat dilemparkan untuk yang tidak bisa mendapatkan. Gak dapat ternyata. Genfos tumbang, Bigetron hanya menyisakan last man standing saja. Luxi tersisa dan granat berikutnya memulangkan Red Aliens ke arah lobby. Wah, begitu agresif apa yang dilakukan oleh U2O2. Mereka sudah memprediksi apa yang harus mereka lakukan untuk bisa retake rumah yang sudah dihuni oleh Bigetron Red Aliens. Sangat disayangkan tidak ada poin sama sekali yang masuk untuk Bigetron Red Aliens. Bahkan fight yang mereka lakukan sudah mulai memancing attraction menuju ke arah rumah tersebut. Stalwart X, seorang break, tadi sempat memberikan sebuah tappingan menuju ke arah rumah-rumah milik U2O2. Tapi Boom Esports sudah mulai mendekat juga menuju ke arah komplek tersebut. Belum ada inisiasi yang dilakukan, masih stay at home aja. Dan sementara dari Stalwart X lah yang akan bergerak terlebih dahulu untuk bisa mengamankan pinggiran zonanya. Ya, dan lu perhatiin Flash yang dari tadi main agresif, tiba-tiba sekarang dari Flash hanya menyisakan last man standing saja, Jel. Kayaknya susah buat mereka masuk ke dalam zona karena terpotong oleh Pygmy, Boom, terus tadi ada tim X juga yang bakal mengganggu pergerakan dari tim Flash. Akhirnya ngebuat mereka nggak berkutik, ngebuat mereka nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dan dari arah U2O2 setelah tadi mereka memulangkan BTR menuju ke arah lobby, sekarang mereka sudah mulai membangun pergerakan, malah mereka bakal memotong sebuah pergerakan dari tim X. Sudah ada di atas bukit, bisakah mereka menghalau tim yang akan naik menuju ke arah kompon mereka? X kali ini mulai menerima tembakan dari bagian kanan dan kiri. Boom dan juga U2O2 sudah mulai nge-sandwich posisi dari tim X. Dan ini masih ada 11 tim di dalam stage keempat ya. Jadi sebenarnya jarak dari masing-masing tim ini udah mulai saling berdekatan. Harusnya informasi sudah mulai banyak yang dikumpulkan satu sama lain. Bahkan Boom juga tidak berani untuk keluar rumah secara sembrono. Sudah mulai dikunci juga oleh satu pemain dari STX. Diberikan beberapa pressuring fire menuju ke arah pemain Boom yang ada di belakang Broken Wall. Kembali set up dengan mobil untuk bisa memperlebar area kekuasaannya menuju ke arah rumah dari U2O2. Satu pemain di takedown. Apakah U2O2 semuanya hilang menuju ke arah lobby? Sepertinya iya. U2O2 kembali ke lobby dan Boom Esports jangan kelamaan ngeluting karena di bagian luar, bagian kejauhan sudah ada Pygmy yang mengintai kalian. Itu kayaknya diteriakin, sabar jangan looting dulu. Iya. Nah, karena dia balik lagi untuk masuk ke bagian rumah yang cukup aman. Dan ternyata dari U2O2 mereka masih ada 2 pemain yang ada di bagian perbukitan. Karena tadi mereka nge-split, Jel. Ada yang ditugasin buat nahan Boom, sama ada yang ditugasin buat nahan pergerakan dari tim X. Dan itulah yang hasilnya mereka dapatkan. Mereka harus merelakan 2 pemain yang menahan Boom Esports karena ditabrak begitu saja. Sementara RRQ mereka sepertinya ingin mematenkan area tambang. Mereka ingin memulangkan Roy ke arah lobby walaupun 1 orang sudah mereka amankan. Namun masih belum menjadi poin bagi tim RRQ. Granat cukup matang banget dilemparkan menuju ke arah sebuah teras, tapi tidak ada pemain dari Roy yang ada di bagian sana. Molotov juga bahkan dilemparkan ke arah sana dan Hexas masih gagal untuk mendapatkan sebuah konfirmasi. Elim dari bagian lain Fast Clan bertemu dengan Pygmy, coba dan tumbang, berarti dari arah Pygmy mereka hanya menyisakan last man standing saja dan Pygmy pun
benar-benar dibuat repot, benar-benar dibuat tak berdaya, dan ada lemparan granat lagi yang bisa mendapatkan seorang Tens, dan itu dia Billpot juga diamankan. Berarti Pikmi sudah dibuat rontok, tok, benar-benar tidak dibuat main, dan RRQ memotong semua celah yang dibuat oleh tim Roy, dan RRQ berhasil menang. 4 orang dilumatkan tanpa korban jiwa. Wow, clean sheet untuk RRQ. Dan sementara Pikmi masih ada drone low health. Sebagai last man standing, sulit pastinya untuk seorang drone. Gimana caranya dia bisa selamat dengan kondisi seperti ini. Armor level 1, helm level 1, bahkan senjatanya ini adalah senjata untuk close combat, DBS. Posisi udah ketahuan, posisi udah terlockdown, berada di belakang sebuah batu. Tidak sempat untuk melakukan healing sama sekali karena sudah ada double pick. Kiri dan kanan ada Zeta juga yang mengintai. Nerpeko down, dan drone pun dengan satu granatnya berhasil untuk men-take down satu pemain dari FaZe Clan. Bakal langsung masuk ke arah bagian dalam, digerebek dan rata. FaZe Clan pulang, drone save Pikmi team. Terima kasih drone. Altman, tapi bener-bener grindingnya maksimal banget untuk seorang drone. 1 lawan 2 loh, Jel. Dan tadi gue mau ngomong buy one get one please, tapi baru buy one udah duar. Get one-nya jadi nggak kehomong. Seenggaknya drone membuat nafas dari Pikmi agak sedikit lebih panjang lagi. Wow. Masuk dia sebagai top berapa itu? Top 6 kah? Atau top 8 tim yang tersisa untuk sementara ini? Karena agak kecil ya, top 8 tim yang tersisa karena udah dipulangkan tim-tim yang lain, tinggal 8 tim tersisa. Kali ini ada RRQ, Pikmi, Boom, Void. Nah, berarti ada 4 tim Indonesia saat ini yang masuk di top 8. Udah 50% tim Indo nih? Iya, karena memang dari Indo ada banyak sekali ya yang menjadi perwakilan. Saat ini masih ada 4 tim Indonesia yang survive di bagian Sunhawk, tapi Frenzy dengan mobilnya sepertinya bakal sulit untuk bisa menyelamatkan mobilnya untuk sampai ke late game berikutnya karena sudah mulai ditembaki juga. Tapi drone masih selamat sejauh ini. Gue nggak tahu apakah Voin bakal fokus dengan drone atau enggak, karena dari tadi kan ada bunyi tembakan ya. Harusnya sih menjadi sebuah awareness, dan Kay sudah melihat, dan itu dia akhir dari Pikmi di posisi ke-8 dengan 5 poin eliminasi. Iya, nice try banget buat Pikmi, nice try juga buat WTR yang sudah berjuang untuk di match yang pertama kali ini, tapi masih ada 7 tim yang tersisa. 3 wakil dari Indonesia juga masih bertahan. Poin Boom juga RRQ, dan UD02 cukup dekat dengan pemain-pemain dari Boom Esports. Belum ada yang knockdown dari arah tim UD02. Mereka bakal berfokus karena 2 pemain dari UD02 yang tersisa kali ini. Sudah mulai ada close combat yang terjadi, maka langsung berhasil diamankan Ponbit. Membuka genderang perang untuk mendapatkan sebuah knockdown, dan langsung di finishing juga oleh seorang Playboy. UD02 dipulangkan, Boom mendapatkan 6 eliminasi. Begitu menjanjikan bahkan dari RRQ. Mereka juga berhasil mengumpulkan 6 eliminasi, Jelly. Sementara ini masih ada Nerpeko yang survive menjadi last man standing yang aktif, tapi kita bakal fokus dengan tim X melawan Boom Esports. Saling trading knock satu sama lain. Yami down, tapi masih ada 3 pemain aktif lainnya nge-pick ke arah bagian kanan. Seorang Ponbit pun membersihkan semuanya. Tim X pulang, dan Boom Esports mengamankan 8 poin eliminations. 4 tim tersisa, 3 lawan 1 untuk tim Indonesia, tapi RRQ nggak berbuat banyak lagi karena ada potongan rotasi yang dilakukan oleh Infinity dan juga Todak, membuat RRQ pun pulang di peringkat ke-5. Masih ada 4 tim tersisa, 2 tim Indonesia, 1 tim Thailand, dan 1 tim Malaysia. Kita lihat dari segi jumlah, memang semuanya udah pincang. Boom sisa 2, Todak sisa 1, Void sisa 2, dan Infinity sisa 1. Secara jumlah sebenarnya ini bisa gue bilang balance untuk 4 tim tersisa. Nggak jadi balance karena Boom berhasil nge-revive 2 temennya. Oke. Jadi lengkap. Betul. Jadi winner-winner chicken dinner forecast prediction jauh lebih tinggi dipegang oleh Boom. Dan apalagi sebenarnya dari map positioning juga Boom aman banget ya. Dia yang paling jauh gitu dibandingkan yang lainnya. High ground. Ya kan, yang lainnya tuh nempel semua. Agak berdekatan saat ini. Kay dan juga Zeta, akankah mereka komit untuk ngebersihin satu pemain terakhir dari Infinity? Seorang lobby X yang siap untuk kembali ke lobby. Waduh, nggak boleh jumawa. Langsung aja dilemparin beberapa utilities menuju ke arah bagian dalam lobby. Ngepron aja. Masih diberikan pressuring juga. Tidak mau keluar, tidak mau melakukan gerakan gegabah. Tapi needs yang dilontarkan oleh seorang Kay sia-sia. Tidak ada yang connect sama sekali. Screening out dari seorang Zeta. Jump shot menuju ke arah dalam rumah. Tapi lobby ada di bagian luar. Hello there. Lobby 1v2. Hampir saja. Tapi Kay save the day. Kay save Void. Dan Kay pun masih bisa melakukan revive terhadap Zeta. Dia yang perang gue yang deg-degan, tapi Cleon berhasil mendapatkan satu pemain dari Boom Esports. Boom bisa meng-counter hal tersebut karena tembakan dari Cleon membuka posisinya. 2 tim Indonesia tersisa, Boom dan juga Void. Void harus melakukan revive, tapi Ponbit sudah memberikan pressing. Berarti karena pemain dari tim Void ada lompatan dari bagian atas, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Boom Esports untuk match yang pertama. Stay hungry, Hungry Beast! This is Boom Esports. Boom Esports is back. Setelah sekian lama kita tidak melihat Boom, dan saat ini kita dikejutkan dengan performance yang sangat